pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jaga, jangan sampai tertular. Selalu ingat pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para peserta yang hadir pada pagi hari ini dan juga hadirin yang berbahagia. Saya Ajeng Oktavia Insani Harits dari Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan gagasan kreatif saya yang berjudul New Normal 3D Augmented Reality Book, program peningkatan health behavior selama pandemi COVID-19 pada anak sekolah dasar di Kabupaten Situbondo. Dewan juri yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia tentunya memberikan dampak yang besar bagi setiap aspek kehidupan. Pandemi COVID-19 menjadi hambatan dalam pencapaian agenda SDG nomor 3 dan SDG nomor 4, yaitu kesehatan yang baik dan pendidikan yang berkualitas. Seperti layaknya di Indonesia, di mana pembelajaran yang tadinya pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka yang menjadi online learning atau pembelajaran yang biasa kita kenal dengan pembelajaran daring. Di sini adalah angka positif COVID-19 pada anak dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per Desember 2020. Terlihat bahwa ada 8,87% anak Indonesia yang terpapar positif COVID-19, 4,6 diantaranya di Jawa Timur, dan 0,93% diantaranya meninggal. Kembali lagi kepada tujuan SDGs nomor 3 dan nomor 4, kesehatan yang baik dan juga pendidikan yang berkualitas, di mana 2 dari 17 goals di SDGs yang harus terus kita jaga walaupun selama masa pandemi. Untuk mewujudkan SDG 3 dan SDG 4, maka anak-anak khususnya di Indonesia harus sehat secara fisik dan mental. Harapannya melalui program dan inovasi ini, tujuan tersebut dapat terwujud walaupun selama masa pandemi berlangsung. Berikut ini adalah kerangka berpikir saya. Pandemi yang membuat setiap anak harus belajar dari rumah, dan saya melaksanakan studi pendahuluan di Kabupaten Situbondo yang masih termasuk zona merah, di mana dari hasil Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo terdapat 20 anak sekolah dasar yang diklasifikasikan positif terpapar COVID-19 pada Desember lalu. Hal ini disebabkan karena kurangnya kewaspadaan orang tua dan anak-anak yang masih abai terhadap health behavior dan juga protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19. Nah, dibutuhkannya sebuah inovasi media edukasi, ide inovatif sebagai usaha preventif untuk menangani hal ini. Meningkatkan health behavior pada anak selama masa pandemi COVID-19 dengan 3D Augmented Reality Book yang memberikan inovasi bacaan anak-anak dalam bentuk buku dan terhubung ke aplikasi di smartphone. Nah, sebelum saya membahas tentang 3D Augmented Reality Book, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang health behavior. Health behavior merupakan sebuah perilaku yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan diri sendiri. Nah, menanamkan health behavior yang baik dan mengubah kebiasaan anak selama masa pandemi COVID-19 menjadi sebuah langkah preventif, di mana langkah preventif memberikan edukasi pada anak di masa pandemi sehingga dapat memerangi kondisi penularan virus COVID-19 pada anak. Nah, ini dia. 3D Augmented Reality Book atau Augmented Reality memberikan tampilan yang berbeda dengan 3 dimensi, yaitu penggabungan objek virtual seperti teks, gambar, audio, dan animasi ke dalam dunia nyata. 3D Augmented Reality Book dibuat untuk sistem berbasis Android yang dapat berjalan di berbagai jenis smartphone dan tablet yang dimiliki oleh hampir setiap anak dan orang tua. Mengapa harus 3D Augmented Reality Book? Seperti teori kognitif 7-11 tahun termasuk dalam perkembangan operasional konkret, di mana makna operasional konkret itu sendiri yang dimaksud yaitu kondisi anak yang sudah dapat memfungsikan akalnya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Pada tahap ini, pemikiran logis menggantikan pemikiran naluri atau dengan syarat pemikiran tersebut diaplikasikan menjadi contoh konkret dan spesifik.
Dan di sini inovasi 3D augmented reality book membantu anak dapat mampu berpikir secara logis dengan inovasi edukasi yang berbentuk nyata 3 dimensi yang berisikan suara, musik, warna, dan juga animasi. Nah, diperkuat dengan data daya serap panca indera manusia terhadap jumlah informasi yang diberikan. Di sini terlihat bahwasanya visual mendapatkan porsi paling banyak, yaitu 75% dari keseluruhan. Nah, bagaimana cara penggunaan 3D Augmented Reality Book? Yang pertama, pastilah buka buku fisik 3D Augmented Reality Book, lalu install dan buka aplikasi 3D Augmented Reality Book di smartphone, arahkan kamera smartphone ke arah buku fisik, tunggu hingga animasi 3D muncul di layar smartphone, dan anak-anak dapat melihat animasi, mendengar audio tentang COVID-19 dan health behavior, serta mendapatkan edukasi dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini adalah visualisasi New Normal 3D Augmented Reality Book. Dan ini adalah visualisasi aplikasi New Normal 3D Augmented Reality Book di smartphone. Nah, konten dari New Normal 3D Augmented Reality Book itu sendiri merupakan cerita pandemi COVID-19, ayo menjadi anak sehat, yang memuat implementasi health behavior yang harus dilakukan anak selama masa pandemi, protokol kesehatan dari pemerintah, vaksinasi, dan jaga imunku atau kiat-kiat menjaga imun pada anak. Nah, analisis SMART. Specific, measurable, acceptable, realistic, time-bound. Spesifik, 3D Augmented Reality Book menjadi inovasi baru untuk peningkatan health behavior pada anak dengan orang tua sebagai pembimbing dan penggunaan smartphone. Measurable, data diperoleh dengan observasi salah satu sekolah dasar di Situbondo, yakni SDN 1 Landangan, dan metode studi pustaka. Acceptable, 3D Augmented Book memberikan edukasi lebih dekat kepada sehari-hari menggunakan buku yang terhubung ke smartphone. Realistic 3D Augmented Reality Book dapat direalisasikan dengan kolaborasi bersama 7 mitra. Time bound, 3D Augmented Reality Book dapat dibuat maksimal 3 bulan dengan setiap minggu terdiri dari 5 hari. Nah, berikut adalah sahabat. Situasi saat ini seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kurangnya pemahaman health behavior pada anak di masa pandemi COVID yang menyebabkan anak meremehkan ajakan pemerintah untuk menggunakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun anak berada. Dan tingginya minat anak terhadap smartphone. Sasarannya adalah anak sekolah dasar usia 7-10 tahun. Hambatannya kurangnya kesadaran atau pengetahuan masyarakat dan keterbatasan teknologi, utamanya khususnya masyarakat menengah ke bawah atau di daerah pedalaman. Namun bantuan di sini adalah dari dukungan di bidang teknologi atau programmer dan dukungan dana untuk menciptakan inovasi 3D Augmented Reality Book. Tindakan yang dilakukan adalah penelitian lebih lanjut dan publikasi terkait inovasi 3D Augmented Reality Book dan juga kerjasama atau kolaborasi dengan 7 mitra yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Sebuah inovasi tidak akan terrealisasi tanpa adanya kolaborasi. Di sini, untuk merealisasikan inovasi 3D Augmented Reality Book diperlukan adanya 7 mitra yang bisa berkolaborasi, yakni pemerintah Kabupaten Situbondo, Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Publisher yaitu basis publishing di Situbondo, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, sektor teknologi ada mahasiswa maupun dosen dari jurusan IT di UNES dan startup di Situbondo, dan yang pastinya kerjasama dari orang tua yang memiliki anak usia sekolah dasar dan juga guru sekolah dasar di SDN di Kabupaten Situbondo. Nah, kesimpulannya, pada akhirnya keterlibatan kognitif dan afektif dalam New Normal 3D Augmented Reality Book dapat mendorong terwujudnya health behavior atau perilaku sehat yang melekat pada anak di masa pandemi COVID-19 dan ke depannya. Inovasi ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam SDGs, khususnya dalam Goals 3 dan Goals 4, kesehatan yang baik dan pendidikan yang berkualitas. Harapannya, pilot project New Normal 3D Augmented Reality Book di Situbondo berhasil dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ini adalah poster terkait New Normal 3D Augmented Reality Book. Tibalah kita di penghujung presentasi. Saya pernah mendengar bahwa Nelson Mandela pernah mengatakan bahwasanya pendidikan merupakan senjata yang ampuh untuk kita bisa mengubah dunia. Tentunya kita semua di sini membutuhkan sebuah kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang tetap menjadi senjata ampuh untuk anak-anak bisa mengubah dunia walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Mohon izin untuk Bapak Ibu Dewan Juri, dipersilakan. Waktu dimulai dari sekarang. Pak Tommy. Saya nggak bisa menginikan suaranya ya oleh. Kedengeran toh Pak Tommy? Suaranya Sudah bisa? kedengeran. Oh baik. Ini matur nuwun Prof Amin, Mbak Tri, saya mengawali. Mohon izin ini saya di auditorium ini. Mbak Ajeng selamat ya atas presentasinya dalam rangka Mapres 2021. Iya, Pak. Dengan mengangkat tema tentang dengan judul New Normal 3D Augmented Reality Book ya. Satu program meningkatkan health behavior selama pandemi COVID pada anak sekolah dasar di wilayah Situbondo. Ya, Mbak Ajeng, ada latar belakang yang sudah tadi Anda sampaikan ya terkait dengan gagasan Anda ini. Nah, kira-kira prediksi Mbak Ajeng dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, saya mencatat ada 5 poin ini, 5 poin yang melatar belakangi gagasan Anda. Yang menjadi fokus utama dari latar belakang Anda yang mana nih Mbak Ajeng? Apakah pandemi COVID-nya atau orang tua yang abai tentang perilaku sehat di masa pandemi ini, atau upaya ya silahkan Mbak Ajeng. Ya. Oh ya. Baik, sebelumnya terima kasih Prof atas pertanyaannya. Di sini untuk latar belakang sendiri di sini saya berfokus pada pandemi COVID, di mana itu yang kondisi sekarang ini yang seperti yang kita ketahui, khususnya di saya di Kabupaten Situbondo itu masih banyak orang tua dan anak-anak yang abai terkait health behavior maupun ajakan pemerintah untuk menggunakan protokol kesehatan seperti itu, Prof. Jadi untuk jika ditanya fokusnya kemana, fokusnya itu kepada di mana orang tua dan anak yang masih abai terkait adanya anjuran protokol kesehatan, sehingga dari sana itu dibutuhkan upaya yang preventif untuk bisa menanggulangi dan memutus tali virus COVID pada anak seperti itu. Baik, jadi fokus Anda pada orang anak dan orang tua ya di sini ya. Iya, Pak. Baik, nah ini berkaitan dengan pertanyaan saya yang kedua, mohon diberi satu penjelasan. Bila fokus Mbak Ajeng anak dan orang tua yang bersekolah di SD wilayah Situbondo ini, nah terkait dengan augmented reality book ini lebih penggunaannya atau pemanfaatannya, implementasinya itu untuk orang tua atau untuk anak atau untuk orang tua dan anak ya. Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penggunaannya sendiri di sini saya lebih ke orang tua dan anak. Dan tapi jika spesifiknya untuk anak, tetapi di sini dalam garis bawah karena anak-anak juga perlu pengawasan untuk penggunaan smartphone di dalam kehidupan sehari-hari, jadi penggunaan anak di sini juga perlunya bimbingan dan pengawasan dari orang tua di rumah seperti itu, Prof. Baik, berarti untuk orang tua dan anak. Nah, bila demikian, bisa diberi satu penjelasan di mana, bila mana atau waktu-waktu kapan ya, atau di bagian-bagian mana orang tua itu yang menggunakan atau anak yang menggunakan atau bersama-sama ya. Oh iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Waktu di mana orang tua menggunakan dan anak menggunakan tentunya di saat baru mendapatkan atau membuka buku fisik 3D Augmented Reality Book. Pastinya di sini anak juga belum begitu paham terkait cara-caranya, mungkin bisa diawasi ataupun didampingi dengan orang tua terlebih dahulu. Jadi sehingga ketika anak sudah paham bagaimana caranya untuk mengoperasikan 3D Augmented Reality Book, buku fisik dan juga aplikasi di smartphone, mungkin di sini menurut saya anak sudah bisa secara mandiri belajar terkait edukasi yang ada di dalam buku tersebut. Seperti itu, Prof. Baik, satu lagi. Yeah.
tadi Anda sebut bahwa anaknya adalah mengacu pada tahapannya PIASE ya? Betul ya? Pada titik fokus operasional konkret atau operasional format tadi Mbak? Operasional konkret. Operasional konkret. Nah, kalau begitu bagaimana tolak ukur keberhasilannya? Oh iya. Artinya keberhasilan dari 3D augmented reality show ini. Ya. Anda sudah menyajikan di bagian karya tulis Anda tolak ukur atau indikator keberhasilannya? Sudah, Pak. Insya Allah. Ya, silahkan dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tolak ukur atau keberhasilan jika anak sudah diberikan edukasi terkait 3D augmented reality book ini, terkait health behavior, menurut teori PIASE, di mana nanti anak itu bisa memvisualisasikan terkait edukasi yang ada di dalam buku tersebut, Prof. Jadi untuk keberhasilannya itu dapat dilihat dari perilaku anak yang nantinya diharapkan dapat berubah ataupun menjadi lebih baik dengan meningkatkan health behavior. Jadi keberhasilan itu saya ingin pertegas. Lalu bahwa itu baik, sangat baik itu ada. Anda ukurannya ada. Oh, perilakunya sudah berubah menjadi sangat baik, kemudian baik atau mungkin kurang baik, ada? Oh iya, kalau saya di ilmu psikologi itu belajar bahwasanya perilaku itu juga berawal dari kebiasaan. Jadi mungkin standar untuk keberhasilan itu adalah ketika anak sudah membiasakan diri untuk melaksanakan perilaku yang sehat setiap hari begitu. Mungkin dapat diukur dengan 3 hari atau seminggu dalam anak-anak itu dapat berperilaku sehat. Begitu. Halo? Halo? Ya, Anda sudah isi itu istilahnya aspek-aspeknya. Oh iya, sudah Prof. Di bagian mana ya yang ada ketika berubah itu aktivitas apa yang sudah dilakukan untuk melihatnya itu ada rinci atau sekadar mengatakan ada perubahan perilaku menjadi baik saja? Oh iya. Untuk kerinciannya itu mungkin ini anak-anak itu bisa. Pertanyaan saya Anda sudah sajikan di bagian karya tulis Anda? Sudah Prof. Di bagian akhir. Di bagian apa itu? Di bagian analisis dari bisa inovasi. Dijelaskan coba poinnya apa saja, perilakunya apa saja? Oh iya, untuk perilakunya sendiri itu mungkin bisa menaati. Jangan mungkin ya, jangan mungkin. Saya mencatat Anda menjawabnya mungkin. Makanya saya mencoba klarifikasi. Ya. Ini di sini yang dimaksud saya adalah menggunakan masker, lalu mencuci tangan pakai sabun, lalu menjaga jarak, lalu memakan makanan yang bergizi, terus juga tidur tepat waktu, terus juga mengurangi penggunaan smartphone begitu. Walaupun dalam penggunaan inovasi ini menggunakan smartphone seperti itu, Prof. Oke, baik, terima kasih Mbak Ajeng. Artinya bila nanti Anda loloskan nasional itu sudah komprehensif ya Mbak Ajeng ya. Siap, dan mantap gitu, jangan mungkin ya, itu pesan saya. Oke, matur nuwun. Amin Mbak Tri, Bu Tri. Baik Mbak Ajeng, saya ingin menanyakan berkaitan dengan tujuan nomor 2 Mbak Ajeng. Anda itu audit AR-nya itu, AR book-nya itu kan berkaitan dengan health, apa Mbak? Health behavior. Health behavior ya. Behavior itu kan tingkah laku ya Mbak? Iya. Nah, apakah gimana suara dari mana itu ya? Bagaimana caranya? Ada mohon update-nya. Mohon dijelaskan ininya di tujuan nomor 2 meningkatkan health behavior. Nah, dipastikan apakah tingkah laku itu bisa berubah, karena yang saya pahami kalau menggunakan aplikasi itu yang pertama adalah pengetahuan, memang iya pengetahuan kognitif, tapi kemudian
efektifnya apakah bisa serta-merta seperti tadi dalam seminggu bisa ini. Ini judulnya kan kasus di Situbondo. Sebetulnya kalau menurut saya ini tidak hanya untuk Situbondo saja. Jadi kelihatannya memang barangkali dari mahasiswa itu yang dinamakan sasaran itu dikonotasikan dengan lokasi. Sebetulnya kan tidak harus lokasi, tetapi kelompok orang itu kan harus. bisa. Nah, pasti ada yang itu problem. Tapi sesungguhnya menurut saya aplikasi ini ya dipakai oleh umum di Indonesia yang karena secara umum sama modelnya, caranya ini sudah ada penelitian tadi juga secara umum sama. Jadi kalau di Situbondo hanya kasus, jadi kesannya aplikasi ini hanya untuk di Situbondo saja, nggak bisa diaplikasikan ke tempat lain seperti itu. Mohon tanggapannya. Dua itu saja dulu. Baik, terima kasih sebelumnya Prof untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan dulu cara kerjanya agar anak-anak itu dapat mendapatkan edukasi yang nantinya tertanam begitu ya Prof di dalam diri anak sehingga dapat menyebabkan seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa teori Piaget itu pada anak umur 7 sampai 11 tahun itu yang termasuk di dalam tahap operasional konkret di mana anak itu akan menyerap informasi melalui bahan yang konkret dan nyata dan terlihat melalui animasi 3 dimensi pada inovasi ini begitu Prof. Jadi insya Allah dapat dipastikan bahwasanya anak-anak ketika sudah menyukai media pembelajaran, media edukasi yang sudah dia pelajari, yang sudah dia katakanlah yang sudah dia kenal dan dia pelajari setiap hari, insya Allah nantinya perlahan-lahan anak-anak bisa untuk mendapatkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, yaitu menjaga health behavior selama masa pandemi seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, mengapa di sini di Situbondo begitu ya? Sebenarnya benar kata Prof bahwasanya program ini memang ditujukan untuk seluruh anak di Indonesia. Namun awal-awal saya melaksanakan observasi terhadap kemarin itu saya kalau melek ya mampu terus melek sumpah melek. Ya lanjut aja Mbak, masih kedengeran sih. Screen-nya bisa Halo, Bu bisa dimatikan mendengar saya? Oh ya, mohon maaf. biar stabil koneksinya. Oh, iya. Ini. Jadi mengapa alasan saya di Situbondo? Karena kemarin di semester 5 saya mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa, yaitu kampus mengajar perintis. Di sana saya mengajar di SDN 1 Landangan, dan di sana saya melihat bahwa murid-murid saya sejumlah 60 anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu masih sangat mengabaikan protokol kesehatan seperti itu Prof. Jadi dan juga selain SDN yang saya ajar itu, saya juga melihat banyak sekali di Situbondo sangat mengabaikan kesehatan. Dan dari sana saya mengambil permasalahan tersebut, bagaimana nih caranya untuk anak-anak itu bisa sadar terkait protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak seperti itu Prof. Baik. Jadi itu kan kasus, makanya sebetulnya itu akan sangat bagus kalau tanpa ada Situbondo kasusnya saja. Tapi Lagat melakukan hal yang sama itu kan bukan hanya di Situbondo loh, di semua tempat juga seperti itu. Nah, itu kan saya seperti itu. Saya kira itu dari saya. Habis ya waktunya ya. Waktunya sudah habis. Masih ya, terima kasih. 43. Mungkin saran saja, Rof. Saran saja. Mohon maaf saya tidak menghidupkan video karena koneksi internet saya kurang bagus. Mbak Ajeng, mungkin saran dari Putri saja ya, karena tadi kan yang diangkat adalah behavior atau perilaku. Jadi apakah ada di dalam AR Anda ini yang dikembangkan ini ada bentuk penugasan, bentuk yang terkait dengan perilaku setelah dia lakukan dia harus mengimplementasikan, menerapkan. Nah itu ada tidak kontrol?
Halo. Untuk dikontrol itu ada, Bu. Apa bentuknya, Mbak? Bentuknya itu nanti kan ini ceritanya itu cerita tentang corona, Bu. Jadi dari berisi berbagai izin untuk Bapak Ibu Dewan Juri. Ini tambahin sudah Mbak, habis. tambahin Oke. Gimana Mbak? isinya itu Jadi Putri pengen tahu di kontrolnya saja. Kalau isinya oke, isinya sudah. Dan kontrolnya itu dalam bentuk apa tadi ya? oh, iya, Kontrol terhadap perilaku siswanya. Oke. Jadi di bagian kontennya itu, Bu, nanti di setiap subbab di kontennya itu ada sebuah seperti challenge begitu, Bu. Kalau kita mengatakan bahwasanya seperti ada tulisan ini kan bukunya kan untuk anak usia sekolah dasar. Jadi nanti dijelaskan bahwa sudahkah kamu memakai masker untuk keluar rumah, atau sudahkah kamu tidur tepat waktu, atau sudahkah kamu menjaga jarak, sudahkah kamu untuk Oke, itu dinilai oleh siapa? Ya, bentuk-bentuk pertanyaan itu kemudian dijawab oleh siswa atau guru atau orang tua tadi ya, maaf. Ada tidak komponen untuk menilai itu, bukan hanya bentuk-bentuk pertanyaan atau penugasan. Jadi untuk ke behaviornya. Ya sudah itu saja, matur nuwun, mohon maaf. Ini agak berlama-lama. Ya, selamat Mbak Ajeng. Ya, terima kasih Prof, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ajeng dan para Bapak Ibu Dewan Juri.